mengemukakan pendapat dan berargumentasi. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG di Sahabat Belajar. Oke sahabat belajar, kali ini kita akan di video kali ini akan membahas tentang materi pedagogi untuk persiapan teman menghadapi pretest PPG 2022 yang akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat dekat. Jadi kita berharap teman-teman semua di sini bisa lolos untuk pretest PPG kali ini di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membuat soal sesuai kisi-kisi terbaru yang sudah keluar dari Kemendikbud, kisi-kisi terbaru 2022, dan nanti di akhir video ini akan ada latihan soal untuk sahabat belajar semua dalam evaluasi teman-teman semua untuk mengukur sejauh mana teman-teman sudah melakukan persiapan menghadapi ujian. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung di channel ini. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini agar teman-teman dapat info terbaru nantinya seputar soal-soal pretest PPG 2022. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Oke, saya katakan kembali, soal ini adalah kita susun sesuai kisi-kisi terbaru 2022. Oke, di sini ada soalnya. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Oke sahabat belajar, sebelum menjawab sahabat belajar bisa jawab dulu. Nah sahabat belajar kita jawab ya. Nah di sini ditanya hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Ya, jawaban yang benar adalah yang A, beraliran behavioristik. Ini dia jawabannya ya sahabat belajar. Nah, kita baca untuk pembahasannya supaya sahabat belajar bisa mengetahui mengapa ini menjadi jawabannya. Di sini ada dibuat kekurangan teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama, tidak semua pelajaran yang dapat memakai teori belajar behavioristik. 2. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. 4. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang kelima, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Oke, kelima ini adalah kekurangan teori belajar behavioristik. Sedangkan di soal dibuat yaitu lebih terpusat pada guru sedangkan siswa pasif. Nah, jelas-jelas di sini sudah dikatakan bahwa di sini siswa menjadi pasif. Maka benar, jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat belajar, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, nah di sini ada kelebihan teori belajar behavioristik. Kalau yang sebelumnya tadi sudah kita paparkan kelemahan atau kekurangan teori belajar behavioristik. Nah di sini ada saya buat kelebihan teori belajar behavioristik. Bisa sahabat belajar pahami, baca bagaimana untuk memahaminya. Ambil saja garis-garis besarnya supaya nanti ketika ada soal bentuk baru yang mungkin berkaitan dengan kelebihan teori belajar behavioristik, sahabat belajar sudah memahaminya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soalnya yaitu sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk,
Yang E, makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Oke, jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang A. Oke, dipahami ya. Jadi sahabat belajar, bahwasanya sebagai makhluk yang otonom itu, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi garis besarnya di sini yang perlu dipahami yaitu kebebasan, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Kemudian oleh karena itu, manusia perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga setiap tindakan yang dipilih penuh pertimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara-cara yang dilakukan agar tidak bertentangan dengan tujuan orang lain ataupun dengan aturan yang ada di masyarakat. Bebas menentukan pilihan, namun tetap dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada di masyarakat. Nah, di sini dibuat yaitu pembentukan manusia oleh manusia lainnya, bahwasanya sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia lainnya. Nah, maka jawaban yang benar di sini adalah yang A, yaitu manusia merupakan makhluk otonom. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal nomor 3, masih seputar pedagogik. Oke, soal ini juga tetap sesuai dengan kisi-kisi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2022. Kita baca soalnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, oke, di sini memahami landasan pendidikan. Jadi yang perlu kita ketahui, apa sih landasan pendidikan itu? Nah, kita baca yang A, memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Yang B, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Yang C, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Yang D, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Yang E, memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Nah, di sini kita baca yaitu apa saja manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi calon pendidik. Nah, yang pertama manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi calon pendidik yaitu yang pertama, agar calon pendidik memahami berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan. Oke, bisa dipahami ini ya. Sama halnya dengan bidang ilmu lain, pendidikan memiliki berbagai konsep, prinsip, dan teori. Oke, kemudian yang kedua, agar calon pendidik mempunyai pengenalan kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan. Dan ini nanti bertujuan semua diimplementasikan dan dikembangkan dalam praktek pendidikan. Ini juga tadi dalam praktek pendidikan. Nah, yang ketiga, diskusi tentang landasan pendidikan akan memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik. Nah, dalam hal memberikan kontribusi pola pikir, itu juga untuk memberikan bagaimana melaksanakan studi dan praktek pendidikan dengan tepat. Dan ini juga dalam pelaksanaan praktek pendidikan. Oke, semua garis besarnya praktek pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melalui pembelajaran landasan pendidikan diharapkan calon pendidik dapat lebih meyakini dan menghayati konsep, prinsip, dan teori pendidikan. Dan ini juga diharapkannya ini untuk bisa melaksanakan studi dalam praktek pendidikan. Jadi semuanya ini manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi calon pendidik yaitu sesuai jawabannya adalah yang iya, yang D. Meningkatkan perkembangan pola pikir, pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4, yaitu guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan, artinya ketika guru membuat segala bentuk media pembelajaran dengan tujuan
agar siswa memperhatikan dan tertarik. Itu artinya untuk, ya, yang kita lihat dulu pilihannya, etnik peserta didik, yang B, gaya belajar peserta didik, yang C, gender peserta didik, yang D, minat peserta didik, E, kultural peserta didik. Oke, di sini jawaban yang benar adalah yang D, yaitu minat peserta didik. Oke, kita baca dulu. Minat peserta didik, tingkah laku siswa ketika mengikuti proses pembelajaran dapat mengindikasikan akan ketertarikan siswa tersebut terhadap pembelajaran itu, atau sebaliknya, ia merasa tidak tertarik dengan pembelajaran tersebut. Ketertarikan siswa inilah yang sering dikenal dengan istilah minat. Jadi arti kata tertarik itu di sini, tujuan dari guru tadi yaitu membuat siswa untuk lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran. Ini dinamakan adalah minat peserta didik. Oke, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal berikutnya. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Oke, jawaban yang benar sesuai yang ditanya ini adalah yaitu beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik, yaitu yang memungkinkan jawaban yang D. Oke, kita lihat pembahasannya. Kenapa jawabannya D? Nah, di sini kita artikan satu persatu. Visual adalah pembelajaran dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Selanjutnya, auditori adalah gaya belajar melalui cara mendengar, menyimak, berbicara, mengemukakan pendapat, dan berargumentasi. Kinestetik adalah pembelajaran dengan menggunakan gerakan tangan, badan, kontrol, ataupun membuat permainan dalam tujuan menyampaikan informasi, ataupun gerakan-gerakan yang lain dengan tujuan agar siswa lebih fokus, mudah menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh pendidik. Nah, kita lihat di sini adalah dibuat bahwasannya jawaban D-nya menggunakan media audio yang masuk untuk visual, video juga, dan percobaan. Maka jawaban yang benar adalah sesuai pembahasannya, jawaban yang D. Oke, sahabat belajar, dengan soal-soal yang tadi yang sudah kita buat sampai ke latihan soal, terima kasih saya ucapkan telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan mempelajari yang sudah kita pelajari barusan, sahabat belajar semua bisa semakin matang persiapannya. Dan saya sampaikan, sahabat belajar perlu belajar dari sumber-sumber dari manapun untuk lebih memperbanyak bekal sahabat belajar dalam persiapan nantinya untuk ujian. Oke, sebagai latihannya di sini ada latihan sahabat belajar bisa kerjakan di rumah ataupun bisa dijawab di kolom komentar. Nanti untuk video selanjutnya akan ada pembahasan terbaru lagi seputar pedagogik yang dimana soal-soalnya masih kita kaitkan dengan kisi-kisi terbaru PPG Pretest 2022. Oke, saya ucapkan salam sehat, salam sukses, salam sahabat belajar.